Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Afadhil, Hadratul Mukarramin, segenap rekan-rekan dari aksi cepat tanggap, seluruh panitia yang mempersiapkan dan melaksanakan acara kita pada siang hari ini, seluruh salihin salihat yang bergabung di dalam Zoom kita pada kesempatan siang hari ini, barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. InsyaAllah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menangungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah satu urusan yang besar di dalam agama kita. Pernikahan adalah sebuah ibadah, salah satu ibadah yang paling panjang yang dijalani oleh manusia. Kalau ibadah sholat itu tentu dari takbir diselesaikan dengan salam. Ibadah puasa dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ibadah zakat dihitung setelah mencapai nisab, batas tertentu, dan kemudian haul, apakah sudah setahun dimiliki. Ibadah haji ataupun umrah dimulai dengan mengambil miqat ketika berihram dan diakhiri ketika tahallul. Tapi yang namanya ibadah pernikahan dimulai sejak akad diucapkan sampai kelak bersama mencapai goals yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Apa goalsnya? Goalsnya adalah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga karena kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dan istrimu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu relationship goal-nya sebuah ikatan pernikahan di dalam Islam. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dibentuk sebuah keluarga, dan dalam keluarga itu juga ada family goals. Rame-rame family goals-nya adalah jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga Aden yang akan mereka masuki beserta orang-orang yang berbuat kesolehan, yang beramal soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga anak keturunan mereka. Ini yang kita sebut di dalam family goals dari sebuah ikatan pernikahan di dalam Islam. Ada relationship goal, ada family goals, ada big family goals. Big family goals-nya adalah alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan, maka akan kami himpunkan mereka beserta seluruh anak keturunannya itu dan juga garis keturunannya ke atas di dalam surga yang sama. Nah, ini jadi kenapa pernikahan menjadi sebuah urusan yang sangat besar, karena dia memiliki satu masa depan yang abadi, satu masa depan yang hakiki, satu masa depan yang terikat kembali di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keluarga. Maka di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah perjanjian yang berat. Diksi mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang berat ini tentu tidak sembarangan. Kalau kita tilik di dalam Al-Quran, maka kita akan hanya menemukan 3 kali penyebutan mitsaqan ghalidha.
Yang pertama, mitsaqul ghalidha digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi minar rusul adalah rasul-rasul istimewa yang mendapatkan ya kemuliaan dari Allah karena keteguhan mereka, perjuangan mereka, karena hal-hal yang sangat berat yang harus mereka hadapi dalam berbagai dakwahnya, tetapi mereka tetap istiqomah, tetap teguh, tetap sabat. Apapun yang mereka harus bayar untuk perjuangannya, mereka akan berikan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Inilah para rasul ulul azmi. Jadi yang pertama, mitsaqul ghalidha itu perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi. Untuk para rasul ulul azmi ini akan selalu berjuang apapun yang terjadi. Yang kedua, disebut mitsaqul ghalidha, diksi ini muncul dalam perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Sampai-sampai ya Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Kalau sekarang ada sumpah pejabat, ya pejabat itu biasanya disumpah dengan meletakkan ya kitab suci di atas kepala mereka, baik itu Al-Quran Karim, Bible, ataupun kitab suci yang lain. Nah ini ketika Allah mengambil perjanjiannya Bani Israel, maka lebih dahsyat lagi, yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka pada saat itu di Gurun Sinai, ketika bersama Musa alaihi salam mereka baru lolos dari kejaran Fir'aun. Lalu yang ketiga, mitsaqul ghalidha digunakan untuk menyebut perjanjian antara dua anak manusia, ya. Seorang wali dan seorang mempelai pria mengucapkan ijab dan qabul yang disebut sebagai aqdun nikah. Akad nikah yang seolah seperti sebuah ya serah terima tanggung jawab tugas. Serah terima tanggung jawab untuk apa? Untuk senantiasa menjaganya dalam kehidupan dunia, senantiasa berada di atas fitrahnya, mencukupinya, mengayominya, membimbingnya sampai kelak sama-sama masuk ke surga. Tugas yang semula diemban oleh seorang ayah atau seorang wali, kemudian dialihkan untuk diemban oleh seorang suami. Inilah yang kemudian disebut sebagai aqdun nikah. Maka dia juga disebut sebagai mitsaqul ghalidha atau perjanjian yang berat. Perjanjian yang mengambil nama Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Untuk mengikat sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci di antara dua anak manusia. Maka perjanjian nikah itu senilai dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel tadi, sampai di Gunung Tursina diangkat ke kepalanya, dan senilai dengan perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi, nabi-nabi yang mulia yang mengemban tugas dakwah dengan begitu dahsyatnya. Ini pertama untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana perspektif Islam tentang pernikahan, sehingga dia tidak seperti layangan putus, tidak semudah itu, gitu ya. Tidak seremeh itu, tidak kacau itu sehingga kemudian dia dikhianati dengan begitu mudahnya. Karena betapa besarnya tanggung jawab yang menyertai ikatan ijab dan qabul akad suci pernikahan yang diucapkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala itu. Maka pula dia diikat dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan pernikahan itu adalah bahwa dia adalah ditetapkan sebagai sunnah para nabi dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana ya diriwayatkan ada 3 orang menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang pertama mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan qiyamul lail setiap malam dari ba'da isya sampai subuh. Salat malam terus dan tidak ingin tidur." Orang yang kedua mengatakan, "Adapun saya Rasulullah, maka saya akan puasa terus, tidak ada jedanya. Ya setiap hari saya mau puasa." Kemudian orang yang ketiga mengatakan, "Dan saya Rasulullah, supaya ibadah saya tidak terganggu, maka saya tidak ingin menikah." Maka Nabi SAW menegur mereka dengan teguran yang cukup serius. Beliau bersabda, "Halastu atqakum, apakah aku ini bukan merupakan orang yang paling bertakwa di antara kalian?" Qalu bala.
Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, tentu engkau adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka bukankah aku sholat, tetapi aku juga tidur. Maka bukankah aku puasa, tapi aku juga berbuka. Maka bukankah aku menikah dan berumah tangga, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncullah sabda beliau yang kemudian sangat terkenal, biasanya hanya dipotong di kalimat ini ya. Fannikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Maka nikah itu bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk di antara golonganku. Sehingga para ulama memberikan pemahaman melalui hadis ini, ada orang hendak meninggalkan pernikahan karena hendak beribadah. Itu ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Apalagi ada orang yang meninggalkan pernikahan karena dia menginginkan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik, tentunya adalah tegurannya jauh lebih keras lagi. Sehingga patokan karena dia adalah sunnah Nabi SAW, maka perilaku yang harus dilakukan oleh seorang suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga itu kembali kepada suri toladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada para suami, misalnya Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik perilakunya kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istriku sebagai suri toladan bagi umatnya. Ini yang menjadi sebuah pengikat kokoh. Jadi satu, di dalam Islam dia adalah sebuah ikatan yang kokoh, perjanjian berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu yang sakral. Yang kedua, dalam operasionalnya, pelaksanaannya, maka dia kemudian ternisbat kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam menjalani hidup pernikahan itu kita mendapati contoh yang terbaik, contoh dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada kisah layangan putus? Tentu sebuah pernikahan pasti akan ada ujiannya, sebuah pernikahan pasti akan ada masalahnya. Tetapi ada dua persoalan penting yang harus kemudian diwaspadai ketika kita tidak menginginkan pernikahan kita ya seperti layangan putus. Apa itu? Yang pertama adalah persoalan komitmen. Yang kedua adalah persoalan komunikasi dan persoalan ilmu. Jadi ada persoalan komitmen di satu sisi, ada persoalan ilmu dan bagaimana berkomunikasi antara suami dan istri. Ilmu tentang cinta, ilmu tentang pasangan, ilmu tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik, ilmu tentang berbagai aspek. Meskipun kalau kita kemudian memeriksa misalnya ke data statistik, ya, kita akan ketemu data statistik bahwa penyebab perceraian terbesar, ya, persentasenya terbesar di Indonesia adalah persoalan ekonomi. Tapi persoalan ekonomi itu pasti adalah persoalan yang sifatnya tampak, sifatnya luar, sifatnya kemudian pemicu. Ada yang lebih mendasar daripada sekedar persoalan ekonomi. Tetapi tadi, yang pertama adalah persoalan komitmen. Nah, maka persoalan komitmen kita sadari ya harus bermula dari kefahaman yang benar tentang seperti apa hakikat pernikahan, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa dia adalah perjanjian yang berat di sisi Allah, dan bahwa dia adalah dioperasionalisasi dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan suatu hal yang sembarangan. Maka bolehlah kita menyebut satu ayat yang salah satunya yang paling terkenal di Indonesia ya, ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Rum ayat ke-21. Terkenal di Indonesia karena hampir semua undangan pernikahan mencantumkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah telah menciptakan dari nafas-nafas kalian, dari diri-diri kalian itu, dari jiwa-jiwa kalian itu ada pasangan ya bagi kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah dengan kehadirannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian ada mawaddah ya dan juga rahmah. Jadi kalau sakinah itu cinta yang menenteramkan, mawaddah itu cinta yang bergelora, maka rahmah itu cinta yang
hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia gitu ya. Ini sebagai sebuah gambaran di surah Ar-Rum ayat ke-21 ini tentang ketika Allah membicarakan pernikahan, maka Allah mengingatkan kita juga pertama tentang urusan komitmen, ya, tentang urusan komitmen. Wa min ayatihi. Ayat itu dimulai dengan kalimat yang sangat indah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Diakhiri juga dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di sini dimulai dengan wa min ayatihi, diakhiri dengan inna fi dzalika laayat, menunjukkan betapa seriusnya Allah menjadikan ayat ini di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ikatan pernikahan. Maka tanda kebesaran ini tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan, dan hujan, dari diciptakannya manusia dari laki-laki yang satu, darinya diciptakan istrinya, lalu kemudian berkembang biak mereka menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, ya, dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tabaraka Rahman. Itu tidak kalah dari semua itu adalah tanda kebesaran berupa pernikahan. Maka para ulama menyampaikan, ya, dari ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya urusan pernikahan itu urusan yang sangat peka, sangat sensitif di dalam hati setiap orang, sangat tergantung bagi masing-masing orang untuk bisa meraih keberkahannya. Nah, kemudian dikatakan, ya, karena di awal ayat ini Allah mengatakan tentang tanda kebesaran Allah, keagungan Allah. Nama Allah dipinjam untuk, ya, sebuah akad yang tadi kita sebut mitsaqan ghalidha. Maka keberkahan sebuah pernikahan, kebahagiaan sebuah pernikahan itu berbanding lurus dengan seberapa tinggi, ya, yang terlibat dalam pernikahan itu, baik mempelai maupun keluarganya, mengagungkan atau memuliakan ikatan pernikahan tersebut. Semakin seseorang, ya, menghargai, memuliakan, ya, menganggap tinggi, menganggap suci, menganggap mulia ikatan pernikahan, maka semakin besar pula Allah akan melimpahkan keberkahan dalam kehidupan pernikahan pasangan tersebut. Jadi ini menunjukkan, ya, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, berbanding lurus antara pemuliaan, ya, suami istri ini terhadap ikatan pernikahannya, penghargaannya, penghormatannya terhadap ikatan pernikahannya, dengan seberapa banyak Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan pernikahannya. Jadi di sini kita bisa melihat, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah menciptakan, ya, dari diri-diri kalian, dari nafas-nafas kalian, ya, itu azwaja, ada pasangan hidup. Jadi di sini kata min anfusikum diterjemahkan oleh para ulama dari nafas-nafas atau dari, ya, diri-diri kalian. Karena dahulu, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidah Hawa, ibunda kita, itu dari bagian dari diri Adam. Maka, ya, dipilih bagian Adam, yaitu bagian rusuknya sebelah kiri, untuk dijadikan sebagai pasangannya. Maka sebenarnya manusia itu, suami istri itu asalnya satu. Maka harap mereka kemudian memahami bahwa dua-duanya adalah belahan yang kemudian bertemu kembali setelah, ya, dipisahkan untuk menjadi pribadi-pribadi, tapi mereka adalah belahan yang berasal dari asal yang satu, yang saling melengkapi ketika kemudian dipertautkan oleh ikatan akad nikah. Maka dari situ setiap orang hendaknya memahami tidak ada laki-laki yang sempurna dan tidak ada pula perempuan yang sempurna, karena mereka masing-masing tidak sempurna, diciptakan oleh Allah lalu dipertemukan dalam ikatan pernikahan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Maka di sini kita sudah disadarkan, ya, dari awal, dari pemahaman ini, bahwa ketika menikah kita tidak boleh berekspektasi untuk mendapatkan pasangan yang sempurna. Gitu. Kita sebagaimana diri kita yang tidak sempurna, maka pasangan kita juga pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Itu. Jadi ketika kita menghayati ayat ini dari awal, kita langsung menyadari Allah menciptakan
jodoh kita bukan jodoh ideal, bukan jodoh sempurna, tapi Allah menciptakan untuk kita seorang yang tepat untuk menjadi pendamping di dalam kehidupan kita. Hatta orang seperti Nabi Muhammad SAW pun, manusia yang paling sempurna sekalipun juga, ketika kemudian kita renungkan pasangannya, tentu juga bukan pasangan sempurna tanpa kekurangan. Kita mengenal bunda kita Khadijah, ya kalau kita merenung ya, punya anak laki-laki ganteng, ya, soleh, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, ya, akhlaknya rupawan, parasnya rupawan, ya, gesit, pandai berdagang, ya. Kemudian juga dia adalah orang yang sangat terpercaya, al-amin, ya, yang oleh masyarakat pun dihargai sedemikian rupa. Kita punya anak muda, kita punya anak laki-laki seperti ini. Dengan siapa kita akan nikahkan dia? Mungkin dalam bayangan kita pengen pasangan yang sempurna untuk dia, ya, sama usianya atau lebih muda, cantik, jelita, gitu ya. Kemudian begini-begini lain sebagainya. Kita membayangkan yang ideal. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menikahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Khadijah yang sudah menjanda 2 kali, ya, yang anaknya sudah banyak, yang kemudian usianya jauh lebih tua, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu jodoh. Ya, Allah memilihkan untuk Muhammad SAW seorang Khadijah yang nanti, ya, kira-kira sejak pernikahan itu 15 tahun kemudian, ketika Muhammad SAW pulang dari Gua Hira dalam keadaan kalut, dalam keadaan pucat pasi, gemeteran, ya, menggigil di depan rumah, mengatakan zamiluni, zamiluni. Siapa yang bisa kemudian menyambut dengan tepat, ya, memberikan respon yang paling tepat, tidak ikut panik, tetap tenang, membawa Khadijah masuk. Oleh Khadijah dibawa masuk ke dalam kamar, diselimuti, ya, dibiarkan istirahat, didoakan dari luar. Ya, itulah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, hanya Khadijah, ya, yang memang kemudian diberikan oleh Allah keistimewaan untuk mampu mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan genting seperti itu. Itulah jodoh yang tepat, bukan yang paling sempurna, tetapi yang tepat. Demikian pula karena Allah menciptakannya, yang namanya Hawa itu dari rusuk kirinya Adam alaihissalam, maka kemudian ada satu ungkapan dari seorang pujangga, bukan dari tulang ubun wanita dicipta. Nah, kalau tulang ubun nggak di sini, sebab berbahaya menjadikan ia hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab akan hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum istri. Tetapi diciptakannya dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, ya, dekat ke tangan untuk dilindungi. Itu konsepsinya, ya, seorang laki-laki itu mencintai dan melindungi. Dia menjadi qawwam bagi istrinya. Dia menjadi, ya, qawwam itu, ya, menurut para mufassir, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maknanya, ya, mengayomi, mencukupi, ya, kemudian meluruskan, memimpin, membimbing. Nah, itu adalah seorang qawwam. Kemudian pula, ya, di dalam makna min anfusikum, nafas itu juga dari arti diri, ya. Diri itu berarti adalah satu gambaran tadi penciptaan dari tulang rusuknya, yang Rasulullah SAW memaknai kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Beliau mengatakan karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka tugasnya lelaki untuk betul-betul mengemong, ya, kaum perempuan ini, menjadi qawwamnya. Karena apa? Tulang rusuk itu kalau bengkok, diluruskan dipaksa, maka akan patah. Tetapi kalau dibiarkan, maka akan tetap menjadi bengkok. Maka rifqan bil qawarir, kata Nabi SAW, ada tuntunan bagi para lelaki untuk meluruskan secara lembut dengan berlemah lembut kepada gelas-gelas kaca seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk meluruskan tanpa mematahkan? Ternyata kalau kita menyimak dalam kehidupan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menemukan riwayat, misalnya contoh dari Nabi SAW dalam perkara ini. Ya, satu hari ada tamu. Ya, tamu ini yang menghadap kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menjumpai mereka di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Ya kan, secara de facto Nabi itu tidak punya rumah ya. Yang punya rumah adalah istri-istri beliau gitu. Ini rumahnya Aisyah, ini rumahnya Hafsah, ini rumahnya Ummu Salamah misalnya gitu. Nah, waktu itu Rasulullah menerima tamu di rumah ibunda kita Aisyah. Ketika sedang berbincang dengan tamu, ya sekian waktu, ibunda kita Ummu Salamah yang rumahnya di seberang rumah ibunda kita Aisyah, itu kemudian menyadari bahwa tamunya sejak tadi belum disuguh, belum diberi makan ataupun minuman. Sehingga ibunda kita Ummu Salamah kemudian ya menyiapkan makanan untuk menjamu para tamu tersebut. Lalu dia memanggil seorang jariyah, seorang pelayan perempuan yang kemudian diminta untuk mengantarkan makanan tersebut kepada Rasulullah dan para sahabat yang sedang ada di rumah Aisyah. Dibawalah makanan itu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah sangat berterima kasih. Dihidangkanlah makanan itu di depan Rasulullah dan para tamu di rumah Aisyah. Nah, Rasulullah mengatakan, tafadhalu kulu. Silakan dimakan, silakan dimakan. Ini ada hidangan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ketika para tamu ini sedang mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan yang ada di piring besar yang ada di meja tersebut, ya, maka ibunda kita Aisyah muncul dari dalam kamarnya. Kenapa? Karena beliau merasa kedaulatannya dilanggar. Ya. Ini tamu di rumah saya, ya, ini tamunya tamu saya dan suami saya. Kok ada orang yang berani-berani menyuguhkan makanan tanpa seizin saya, gitu ya? Itu kan kedaulatan. Itu urusan kedaulatan dan urusan ya dalam hati Bunda kita Aisyah ada rasa cemburu. Kemudian keluar Bunda Aisyah mendekat kepada hidangan tersebut dan karena cemburu yang berat tadi maka Bunda kita Aisyah memukul ya piring tersebut sehingga kemudian jatuh pecah berantakan di hadapan Rasulullah SAW dan para tamu tersebut. Nah, ini bubar ini gitu kan. Kemudian pecah berantakan ya. Bunda kita Aisyah kemudian masuk lagi ke dalam kamar. Nah, di sini kita bisa melihat respon Rasulullah SAW. Apakah ketika istrinya membanting piring di depan tamu, kita bisa membayangkan ya kalau istri kita membanting piring berisi hidangan di depan tamu, seperti apa reaksi kita? Ya, tapi Rasulullah SAW adalah orang yang memahami bahwa setelah menikah, aku dan kamu telah menjadi kita. Setelah menikah itu bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita. Kalau aku berdiri untuk menuding-nuding kamu dan merendahkan kamu, wahai istriku, itu sama dengan menuding-nuding diriku sendiri dan merendahkan diriku sendiri. Aku dan kamu menjadi kita. Maka Rasulullah tidak berdiri berkaca pinggang marah-marah kepada istrinya, tidak. Istrinya masuk ke dalam, maka Rasulullah tetap diam sambil tersenyum dan beliau melakukan tindakan yang paling solutif dari peristiwa tersebut. Nabi SAW turun, mengambil pecahan-pecahan piring yang berserakan, mengambil makanan yang berhamburan, yang kotor beliau bersihkan dengan ujung baju, beliau letakkan kembali di atas pecahan piring tersebut, beliau hidangkan kembali kepada para tamunya, dan beliau bersabda, Kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan makan, mohon maaf ya, tadi ibu kalian cuma sedang cemburu saja. Kita bisa membayangkan ya, keadaan seperti itu, bagaimana Rasulullah menjaga kehormatan istri beliau. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kehormatan keluarga beliau. Jadi beliau tidak menjatuhkan istrinya supaya dirinya tampak tidak bersalah. Sama sekali tidak. Gitu ya. Beliau mengatakan, Kulu wal afu gharat ummukum. Dan beliau melakukan tindakan yang sangat solutif. Makanannya dikumpulin lagi, dibersihin lagi, hidangkan lagi. Kulu wal afu gharat ummukum. Silakan makan, ibu kalian hanya sedang cemburu saja. Ya tentu orang itu kalau melakukan kesalahan, apalagi berbuat kasar kepada orang yang dicintainya hanya soal waktu, ya tunggu hitung mundur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pasti nyesal. Ibunda kita Aisyah di kamar juga nyesal. Habis tadi banting piring depan tamu itu nyesal gitu ya. Kemudian maka beliau keluar lagi menjumpai Rasulullah SAW, ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, terus bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan kalimatnya solutif lagi. Apa kata beliau? Piring diganti piring, makanan diganti makanan, ya selesai. Jadi tidak ada lagi masalah. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang luar biasa. Dan ini menunjukkan beliau tetap meluruskan. Jadi kalau tadi beliau berkaca pinggang, berdiri, marah-marah, itu namanya mematahkan. Kalau sekarang, kemudian ketika Aisyah mengatakan terus bagaimana, lalu Rasulullah mengatakan, sudah sayangku, nggak usah dipikirkan, pokoknya I love you, tenang aja, gitu ya. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Nah, maka Rasulullah meluruskan dengan cara apa? Dengan menyebutkan piring diganti piring, makanan diganti makanan. Ya, Masya Allah. Ya. Min anfusikum juga berarti nufus. Nufus itu berarti
jiwa ya. Anfus itu nafas, jiwa. Jiwa itu berarti hubungan antara suami istri adalah hubungan jiwa, bukan hanya hubungan raga. Maka pertautannya harus berdasarkan apa yang ada dalam jiwa. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris dalam kesatuan-kesatuan. Ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang saling mengenal satu sama lain pasti akan kemudian bertaut. Yang saling asing satu sama lain niscaya akan saling berselisih. Nah, bagaimana hubungan jiwa satu sama lain ini? Hubungan jiwa satu sama lain ini ya tentu yang membuat jiwa satu sama lain saling bertaut sebagaimana ruh atau pasukan saling bertaut. Kalau pasukan saling bertaut itu kan karena kodenya nyambung. Mereka merasa saling kenal, mereka menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau ruh satu dengan ruh lain merasa menjadi satu kesatuan. Kalau apa? Kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ya supaya tidak seperti layangan putus, yang pertama juga kita perlu perhatikan di sini, difahami adalah mempertimbangkan soal kesekufuan dalam agama. Jadi sekufu itu kan konsep yang kemudian ditetapkan dalam Islam untuk mempermudah adaptasi. Sekufu dalam suku, sekufu dalam sosial ekonomi, sekufu dalam tingkat pendidikan, sekufu dalam berbagai aspek itu sebenarnya untuk memudahkan adaptasi satu sama lain ketika menikah. Tapi sekufu dalam selain soal agama itu relatif, artinya bisa dikompromikan. Ya, baik kalau sama-sama S1, sama-sama S2 itu baik, gampang. Beradaptasinya mudah. Tapi apakah tidak boleh menikah antara istri yang S3 lulusan Jerman dengan suami yang lulusan SD dari Cimahi gitu ya? Boleh saja, kenapa tidak? Asalkan kemudian punya komitmen untuk saling menghargai, menghormati, dan saling menyesuaikan diri. Tidak masalah. Apakah tidak boleh menikah antara anak konglomerat dengan anak orang melarat beneran gitu ya? Ya boleh, asalkan saling menghargai, saling menghormati, tidak ada masalah. Gitu ya. Beda suku, iya sama, asal tidak menjadi sebab-sebab yang kemudian akan dipermasalahkan di hari berikutnya. Ya, adaptasinya ada. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau soal agama, maka syariat memberikan wanti-wanti bahwa yang namanya seorang perempuan mukminah, maka yang dia pertimbangkan, dia lihat dari calon suaminya adalah tentang ya kebaikan agamanya dan kebaikan akhlaknya. Yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Demikian pula kepada mempelai laki-laki, dia sedang memilih bukan hanya untuk menjadi istrinya, tapi untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, maka dia mengikuti sabda Rasulullah, "Fadfar bidatid din taraibat yadak." Maka hendaklah dia menangkan pilihan karena agama, dengan begitu dia akan beruntung, gitu ya. Nah, litaskunu ilaiha. Di sini kita kemudian masuk kepada materi supaya tidak seperti layangan putus, maka harus ada sakinah. Apa itu sakinah? Litaskunu ilaiha, para ulama mengatakan maknanya adalah litastaifu biha wa lita'tafu ma'aha wa litaminu ilaiha. Yang pertama, litastaifu biha, supaya kemudian dia bisa menjaga kesucian diri dengan kehadiran pasangannya. Jadi ketika kemudian membicarakan sakinah dalam sebuah hubungan keluarga, rumah tangga, sakinah itu pertama-tama bukan soal apakah tidak pernah bertengkar, tidak pernah cekcok, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah beda pendapat, bukan. Sakinah itu pertama-tama bahwa dengan hadirnya seorang istri, maka suaminya terjaga dari hal-hal yang dilarang, dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, dengan hadirnya suami, maka istrinya terjaga dari perkara-perkara yang dosa dan maksiat. Itu pertama-tama yang disebut sebagai sakinah. Litastaifu biha. Itu menjadi komitmen seperti yang kemudian tersebut dalam kalimat kedua, walita tofu ma'aha, dan supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir batin. Begitu orang menikah, dia harus menyadari ikatan ini ikatan yang sangat kokoh, bukan cuma di dunia tapi sampai ke surga. Ini urusan komitmen. Maka apapun yang terjadi di luar sana, penyelesaiannya di rumah. Rasulullah SAW itu keluar dari rumah ibunda kita Zainab binti Jahsh, ketemu dengan para sahabat di Masjid Nabawi masih dalam keadaan rambut beliau basah, menetes-neteskan air setelah mandi jinabah. Lalu beliau bersabda apa?
Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan wanita yang dijadikan setan penggoda baginya, lalu dia tertarik pada wanita itu, maka hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikatan lahiriah paling lahiriah itu dibangun. Jadi kesetiaannya seorang laki-laki itu seperti itu. Dia mungkin akan mendapatkan godaan, ya namanya godaan bisa di mana saja. Bisa di jalan, bisa di kampus, bisa di pasar, bisa di tempat kerja, bisa di kantornya. Bahkan bisa di dalam gadgetnya. Tapi dia tahu bahwa godaan itu tidak untuk diikuti. Dia tahu bahwa urusan ini harus segera diselesaikan, dan dia selesaikan ya dengan yang ada ikatan halal dengan dirinya, yaitu istrinya. Demikian pula itu persoalan komitmen adalah bagaimana kemudian setelah menikah kita punya neraca-neraca baru. Hal-hal yang dulu bebas-bebas saja, tentu setelah menikah harus ditata ulang bahwa kita sudah aku dan kamu menjadi kita itu tadi. Ya, ikhwan-ikhwan yang sebelum menikah ya aplikasi WhatsApp-nya isinya kayak asrama putri ya sudah harus berubah ketika menikah gitu ya. Ini sudah harus selesai gitu ya dengan urusan-urusan yang semacam itu. Ada hubungan-hubungan yang dahulu dijalin dengan orang lain yang kemudian berupa penjajakan dan kemudian tidak ditindaklanjuti menjadi pernikahan, yang ada pernikahan adalah yang sekarang, ya yang seperti itu harus selesai sekarang gitu ya. Ya ukuran-ukuran komunikasi dengan wanita yang bukan istri ya berubah karena ini sudah ada seorang istri. Demikian pula istrinya gitu ya. Yang dahulu dia punya teman-teman geng yang cowok-cowok yang kemudian ada komunikasi-komunikasi yang intens, ya sudah berbeda sekarang urusannya. Karena kemudian sudah menikah, ada neraca-neraca baru. Bahkan bukan cuma soal itu, soal hobi yang dulu bisa dinikmati dengan waktu yang tidak terbatas, sekarang tentu sudah berbeda. Dulu Anda pergi untuk mancing, ya sampai mungkin semalaman suntuk, nggak ada yang nyari memang. Tapi sesudah menikah Anda telat 5 menit dari janji untuk pulang saja, ada hati yang gelisah, ada hati yang takut, ada hati yang khawatir, kemana suamiku? Pada telat 5 menit itu sudah berubah. Ya, neraca-neraca itu sudah berubah. Tak tofu ma'aha. Supaya kita membangun ikatan lahir batin. Ya, seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kepada semua yang di luar sana, yang tidak terikat oleh ikatan halal, ya sudah. La ilaha, tidak ada peduli. Tetapi bahkan ketika ada godaan di luar sana itu kembalinya adalah kepada pasangan halal yang ada di rumah. Lita tafuma, lita milu ilaiha. Maka di situ dibangun ya kecenderungan muyul. Dulu sebelum menikah kepengen makanan ya, ada kuliner yang direkomendasikan ya bintang gitu ya. Kepengen makan punya uang jaraknya masih kejangkau lah, jauh pun didatangi. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah bahkan sekedar lihat makanan saja yang berpikir pertama yang di rumah makan apa ya gitu ya. Lihat makanan saja yang pikir yang di rumah makan apa ya gitu ya. Makanya ibu-ibu itu nanti mbak-mbak kalau sudah jadi ibu-ibu pasti kok juga lu kok gitu juga ya gitu ya. Itu kalau snack pengajian, snack arisan itu pasti dibawa pulang gitu ya. Karena pemikirannya sudah yang di rumah makan apa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini ikatan-ikatan ini mengubah ya apa-apa yang menjadi standar-standar selama ini menjadikan apa yang di rumah kita itu ya litamilu ilaiha menjadi tempat kita untuk mengutamakan segala rasa karsa pikiran kita ya untuk mereka gitu ya. Walitatma'innu biha, baru yang terakhir adalah itminan, soal ketentraman yang akan diraih ya karena ada komitmen tadi, ketentraman yang akan diraih karena kemudian kita setia kepada ikatan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ya menjadi ketentraman yang hakiki, yang sejati di dalam kehidupan rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menciptakan di antara kalian menjadikan mawaddah, cinta yang bergelora, warahmatan, dan cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia tadi, itu tentu diraih dengan ilmu. Nah, jadi setelah persoalan komitmen ini sampai litaskunu ilaihi ini selesai, maka persoalan berikutnya yang harus diatasi dalam kehidupan rumah tangga adalah persoalan ilmu. Mengetahui ya perbedaan laki-laki dan perempuan, ya bahwa suami dan istri itu berbeda. Caranya berpikir berbeda, caranya melihat persoalan berbeda, caranya ya, mengurai ketegangan masalah berbeda, caranya menghadapi tekanan-tekanan berbeda. Caranya menjaga hubungan berbeda, caranya untuk melakukan berbagai aktivitas ataupun skala-skala prioritasnya akan berbeda juga. Ya bahkan
lebih mendasar dari itu. Hormon yang bekerja saja laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya ada laki-laki kok ketika istrinya PMS gitu ya, marah-marah, suaminya jadi ikut marah-marah. Ini padahal hormonnya yang bekerja berbeda. Istri mungkin marah karena kondisi hormon yang ada dalam dirinya. Lalu suami marah kenapa? Dia, ya ini karena kemudian tidak memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, ini menjadi persoalan tersendiri. Maka di sini perlu mengasah ilmu, mengasah keterampilan, bagaimana berkomunikasi antara suami dan istri, bagaimana menghadapi kondisi suami sedang ada masalah, bagaimana menghadapi kondisi istri yang sedang ada masalah, bagaimana mengungkapkan cinta, mengekspresikan cinta, bagaimana kemudian kita mempersepsi hubungan dan lain sebagainya. Ini diperlukan ilmu yang lebih luas. Jadi ini akan menjadi sebuah kekuatan. Satu persoalan komitmen, ini yang lebih sulit diselesaikan itu kalau persoalannya komitmen. Kalau ada masa lalu belum selesai tadi mantan-mantan dan lain sebagainya, kalau ada ketidaksetiaan kepada ikatan sehingga kemudian gampang adanya godaan-godaan di luar itu ditanggapi misalnya gitu ya. Itu namanya persoalan komitmen. Tapi ya yang kedua persoalan ilmu. Kalau persoalan ilmu biasanya ya misalnya ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tapi istrinya saya merasa diabaikan, dianggap tidak ada, tidak pernah dilibatkan. Gitu misalnya. Atau seorang istri yang merasa sangat mencintai suaminya, lalu suaminya merasa, oh saya itu merasa ditindas ya, terlalu dikekang, terlalu begini misalnya gitu. Itu berarti persoalan ilmu itu sebenarnya lebih mudah diatasi. Misalnya dengan membaca buku Bahagia Merayakan Cinta atau membaca buku Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita. Nah, ini adalah satu ikhtiar ya untuk kemudian kita bisa memahami, saling mengerti, lalu tahu bagaimana cara mengekspresikan cinta yang tepat di antara suami dan istri. Tapi yang tadi yang harus diselesaikan lebih awal, yang lebih mendasar biasanya adalah persoalan komitmen. Itulah yang menjadikan layangan bisa putus. Terima kasih. Saya kira itu sebagai pembuka. Kalau mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, mudah-mudahan bisa kita bahas. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Mas Aan Ma'ruf selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.